Sempurna belum tentu bahagia. Ubah rasa insecure-mu menjadi bersyukur. Imperfect. Gila, amanannya aja tuh udah menarik banget. Apalagi unsur-unsur yang lain gak sih? Kebetulan nih, aku sama teman-teman aku lagi bahas unsur intrinsik dan ekstrinsiknya film Imperfect. Kalau kalian gak mau ketinggalan, jangan skip videonya ya. Pusing mama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Lagi ya? Ra, inget lemak. Tapi gak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming, mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantiknya mereka langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Kejana ingin mimpimu. Wah, perut kan gue gunting deh rasanya. Kok lo pakai amplop itu sih? Ini kan tahunnya babi, ya bener dong. Bukan masalah binatangnya, Dika. Kamu udah pernah pakai baju ini loh, Beb. Ibu, pengantinnya di sebelah mana ya? Pengantinnya ya kalian lah. Tadi saya suami dong. Pasti ibu yang terlalu milih-milih nih. Percaya sama zodiak ya? Saya nggak percaya sama zodiak. Oh. Sio. Kita sama-sama tahu lah lo yang paling mampu. Tapi masalahnya di industri kita ini, isi kepala aja nggak cukup. Penampilan juga penting. Rara mana pantas mimpin kita? Mimpin? Belajar dandan dulu gimana? Lo itu yang paling pantas gantiin Mbak Sheila. Mama nyuruh kamu jaga makan, rawat badan. Itu semua buat kamu. Bukan buat mama. Rara kenapa? Ini masalah orang jelek lo, kamu gak bakal ngerti. Gue udah bilang sama lo kan, gak usah gangguin anak kos cokap gue. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik. Serius gue tanya lo tuh ngejar apa? Iya ngejar hal-hal yang selama ini gak bisa gue dapetin. Jangan berubah ya. Tumben pinter, abis minum minyak ikan lo ya? Yoi. Ji, memang ikan ada minyaknya? Ada. Kalau habis diurut. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Safira Basuki, nomor 25. Perkenalkan, nama saya Arkan Premu Zafar, nomor absen 3. Nama saya Devi Rahmawati, nomor absen 7. Saya Nur Azizah, absen 23. Saya Nur Fitriana Rahayu, nomor absen 24. Safia Safa, nomor absen 29. Saya Sinta Rahmawati Subowo, nomor absen 31. Saya Yusita Dewi, nomor absen 32. Film Imperfect adalah film yang diangkat dari sebuah novel karya Meira Anastasia yang berjudul Imperfect. Film ini tayang pada tanggal 19 Desember tahun 2019. Film ini berdurasi 113 menit yang dikeluarkan oleh Star Vision Plus. Film ini ditulis skenarionya dan disutradarai oleh Ernest Prakarsa dan diproduseri oleh Chan Parweservia dan Via Servia. Film ini bergenre drama. Selanjutnya sinopsis berkisah mengenai Rara diperankan oleh Jessica Mila yang terlahir dengan gen gemuk dan kulit sawo matang warisan sang ayah. Sementara adiknya Lulu yang diperankan Yasmin Nepper mengikuti gen ibu mereka Debbie diperankan Karina Swandi yang merupakan mantan peragawati tahun 1990-an. Rara sendiri bekerja sebagai manajer riset di sebuah perusahaan kosmetik. Meski mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar, namun Rara mencintai pekerjaannya. Untung ada Dika yang diperankan oleh Reza Rahardian, kekasih yang mencintai Rara apa adanya. Suatu hari muncul peluang bagi Rara untuk naik jabatan di kantor, tetapi bos Rara yakni Kelvin yang diperankan oleh Dion Wiyoko mengharuskan Rara mengubah total penampilannya jika ia mau mengemban tanggung jawab baru ini. Berhasilkah Rara membuktikan dirinya? Tema film Imperfect.
Film Imperfect mengangkat tema body shaming. Secara umum, pengarang ingin mengungkapkan masalah sosial, khususnya bagi yang memandang seseorang karena bentuk fisiknya. Tanpa merasa bersalah, mereka menghina fisik seseorang sehingga seseorang itu menjadi insecure. Pengarang juga mengungkapkan pentingnya bersyukur dan mencintai diri sendiri daripada memikirkan pandangan orang lain. Terbukti di dalam film ada tokoh yang bernama Rara. Rara adalah anak yang berbadan gemuk dan berkulit sawo matang, berbeda dengan adiknya Lulu yang berbadan langsing dan berkulit putih. Dengan banyaknya orang yang body shaming menimbulkan rasa insecure bagi Rara. Tokoh dan penokohan dalam film Imperfect. Yang pertama ada Jessica Mila yang berperan sebagai Rara. Dalam film ini, Rara digambarkan sebagai sosok yang peduli, penyayang, dan sedang dalam proses pencarian jati diri. Hal ini dapat dibuktikan saat adegan Rara dengan sukarela mengajar di sekolah lentera, serta saat mengetahui sang adik yaitu Lulu mendapat komentar negatif, ia menasehati dengan berkata, "Ngapain sih mikirin omongan orang, orangnya aja nggak mikirin omongannya sendiri." Dan saat ia rela diet mati-matian untuk mendapatkan jabatan di kantornya, tetapi di akhir film ia sadar bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Yang kedua ada Reza Rahardian yang berperan sebagai Dika. Dalam film ini, Dika digambarkan sebagai sosok yang penyabar dan pekerja keras. Hal ini dapat dibuktikan pada adegan saat Dika mendapat pekerjaan untuk memotret biawak. Dika tetap sabar melayani kemauan dari pelanggan. Dan pada saat ibu Dika butuh uang untuk membayar hutang, Dika memutuskan untuk menanggung semuanya agar ibunya tidak perlu cemas memikirkan hutang itu. Yang ketiga ada Yasmin Nepper yang berperan sebagai Lulu. Dalam film ini, Lulu digambarkan sebagai sosok yang sering merasa insecure dan penyayang. Hal ini dapat dibuktikan pada adegan saat ia selalu merasa kurang pada wajah ataupun bentuk tubuhnya, serta selalu termakan omongan orang di sosial media. Tetapi ia juga mempunyai sifat penyayang terhadap kakaknya yaitu Rara. Yang keempat ada Karina Suwandi yang berperan sebagai Ibu Rara. Dalam film ini, Ibu Rara digambarkan sebagai sosok yang perhatian dan pilih kasih. Hal ini dapat dibuktikan pada adegan saat Rara makan banyak, sang ibu akan berkata, "Ingat paha kak." Tetapi di akhir film, sang ibu menyayangi kedua anaknya dengan porsi yang sama. Yang kelima ada Dewi Irawan yang berperan sebagai Ibu Ratih atau ibunya Dika. Dalam film ini, sosok Ibu Ratih digambarkan sebagai seseorang yang bijaksana. Hal ini dapat dilihat pada adegan saat Ibu Ratih memberikan nasihat dan menanggapi curhatan Dika tentang perubahan sikap Rara terhadap Dika. Yang keenam ada Kiki Narendra yang berperan sebagai ayah Rara. Dalam film ini, ayah Rara merupakan sosok yang suportif. Hal ini dapat dibuktikan saat Rara masih kecil, sang ayah selalu menasihati dan menyemangati Rara agar tidak harus menjadi seperti mamanya. Dan ayah Rara lah yang selalu membuat Rara kecil tersenyum. Selanjutnya ada Boy William yang berperan sebagai George. Dalam film ini, sosok George digambarkan sebagai seseorang yang gila akan pujian dan suka mengatur. Hal ini dapat dilihat pada adegan saat George membatalkan acara giveaway di panti asuhan dikarenakan wartawan tidak bisa datang. Dan George suka menyuruh Lulu untuk berdandan agar orang-orang memuji kehidupan George. Selanjutnya ada Sarefa Danis yang berperan sebagai Faye. Dalam film ini, Faye digambarkan sebagai sosok yang tetap menjadi dirinya sendiri. Hal ini dapat dibuktikan pada adegan saat Rara meminta Faye untuk mengubah gaya penampilannya. Faye tetap teguh terhadap pendiriannya sendiri untuk berpenampilan seperti ia biasanya. Selanjutnya ada Clara Bernadette yang berperan sebagai Marsha. Dalam film ini, sosok Marsha digambarkan sebagai seseorang yang diskriminatif. Hal ini dapat dibuktikan pada saat Marsha mengatakan kepada Rara, "Sepatu lo lucu juga, coba deh pakai heels, pasti lebih kece." Dan mimpin, belajar dandan dulu gimana? Selanjutnya ada Karina Nadila yang berperan sebagai Iren. Dalam film ini, Iren digambarkan sebagai sosok yang diskriminatif. Hal ini dapat dilihat pada adegan saat Iren berkata kepada Rara,
Ra, inget lemak. Tapi nggak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Selanjutnya ada Devina Aurel yang berperan sebagai Wiwit. Dalam film ini, Wiwit merupakan sosok yang lamban dalam berpikir. Hal ini dapat dibuktikan saat ia selalu kurang mengerti terhadap kata-kata tersirat yang diucapkan oleh teman-temannya. Selanjutnya ada Ernest Prakasa yang berperan sebagai Teddy. Dalam film ini, Teddy digambarkan sebagai sosok yang suka menolong. Hal ini dapat dibuktikan pada adegan saat Teddy membantu Dika untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya ada Kiki Saputri yang berperan sebagai Neti. Dalam film ini, sosok Neti digambarkan sebagai seseorang yang sedang merasa insecure dengan bentuk tubuhnya. Hal ini dapat dibuktikan pada adegan saat Neti berkata, "Kenapa toh orang pengen gedein, gue pengen ngecelin tahu." Selanjutnya ada Zaza Utari yang berperan sebagai Maria. Dalam film ini, Maria digambarkan sebagai sosok yang sedang merasa insecure dengan bentuk rambutnya. Hal ini dapat dibuktikan pada adegan saat Maria berkata, "Ya habis gimana ya? Saya malu punya rambut macam brokoli begini." Selanjutnya ada Aci Resti yang berperan sebagai Prita. Dalam film ini, Prita digambarkan sebagai sosok yang sedang merasa insecure dengan adanya tompel di dahi. Hal ini dapat dibuktikan pada setiap adegan. Ia selalu menutup tompel di dahinya itu dengan rambutnya. Selanjutnya ada Neneng Wulandari yang berperan sebagai Endah. Dalam film ini, sosok Endah digambarkan sebagai seseorang yang sedang merasa insecure dengan bentuk giginya yang tidak rata. Hal ini dapat dibuktikan pada saat ia berbincang dengan Maria. "Kamu masih mending rambut yang keriting bisa dicatok. Saya gigi yang keriting, susah nyatoknya tahu." Alur film Imperfect. Film ini menggunakan alur maju. Cerita dikisahkan dari orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan kode secara runtut dan jelas. Yang pertama, orientasi. Film Imperfect dimulai dari tokoh Rara yang terlahir dari rahim seorang model harus menjalani hidup penuh tekanan body shaming. Rara memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan adiknya Lulu. Rara berkulit sawo matang dan bertubuh gemuk mengikuti gen ayahnya, sedangkan Lulu berkulit putih dan bertubuh langsing mengikuti gen ibunya. Walaupun memiliki tubuh yang kurang sempurna dalam pandangan masyarakat, Rara memiliki kebaikan hati yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selain baik, Rara juga sosok yang cerdas. Dia bekerja di sebuah perusahaan besar, yaitu perusahaan Malati. Yang kedua, komplikasi. Suatu ketika, perusahaan Malati mengalami masalah keuangan sehingga Sheila mengundurkan diri dari perusahaan. Ada dua kandidat yang akan menggantikan Sheila, yaitu Rara dan Marsha. Keduanya menginginkan jabatan itu. Masalah bagi Rara untuk menempatkan posisi sebagai manajer perusahaan adalah tubuhnya yang gemuk. Karena cerdas dan kesenioritasan, Rara tidak cukup untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Penampilan sangat diutamakan untuk bertemu klien. Untuk itu, Rara meminta waktu agar ia bisa menempatkan posisi sebagai manajer perusahaan Malati. Yang ketiga, klimaks. Namun, semua berubah sejak Rara berhasil mendapatkan kesempatan menjadi manajer di perusahaan Malati. Bukan hanya penampilan yang berubah, tapi juga sikap terhadap sahabatnya Faye dan kekasihnya Dika. Setelah menjadi manajer, Rara lebih justru sangat menjaga penampilannya. Bahkan ketika dia datang ke sekolah Lentera, ia menggunakan dress dan berubah 180 derajat dari Rara yang dulu. Ia juga lebih memilih untuk bergaul dengan temannya yang memiliki tubuh langsing dan cantik. Akhirnya, karena Rara lebih sering memilih bergaul dengan teman barunya, perlahan Faye dan Dika mulai kehilangan sosok Rara. Rara sudah memiliki semua hal yang diinginkannya dari dulu, tapi hal itu justru membuat Rara lalai akan tugasnya sebagai manajer. Setelah Rara menjabat sebagai manajer, tak membuat perusahaan Malati berkembang pesat. Selain ada masalah di kantor, di rumah pun Rara dan Lulu berkelahi karena kesalahpahaman. Rara mengira dirinya kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Sang ibu pun berusaha menenangkannya dan menceritakan masa lalunya. Sampai akhirnya mereka berdamai. Yang keempat, resolusi. Setelah semua terjadi,
Rara akhirnya mencoba mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Ia meminta maaf pada V, juga mencoba memperbaiki kinerjanya di perusahaan dengan mengajukan konsep barunya. Ia membuat konsep tentang standar kecantikan. Wanita seharusnya tidak diikat dengan standar kecantikan dengan fisik yang sempurna, karena wanita itu beragam. Yang terakhir, koda. Kejadian-kejadian yang sudah terjadi membuat Rara lebih bersyukur, dan menurutnya cantik itu belum tentu bahagia. Timbangan itu hanya menunjukkan angka, bukan nilai. Kita tidak perlu sempurna karena wanita itu beragam. Dari awal orientasi sampai koda menunjukkan bahwa alur imperfect merupakan alur maju. Yang berikutnya ada latar. Latar dibedakan menjadi latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat yang pertama ada sekolah Lentera, terbukti pada adegan Rara mengajar anak-anak jalanan di sekolah Lentera. Yang kedua, Cafe Escobar, terdapat pada adegan George dan Lulu sedang pergi bersama di kafe tersebut. Yang ketiga, kantor Malati, terbukti Rara bekerja sebagai staf di kantor tersebut. Yang keempat, rumah Dika, terbukti pada saat Rara diajak makan malam di rumah Dika. Latar suasana. Yang pertama ada suasana senang, terbukti pada adegan saat Rara berkunjung ke rumah Dika lalu bertemu anak-anak kos Dika yang sedang bercanda. Bukti yang kedua terdapat pada adegan saat Rara diangkat menjadi kepala manajer. Berikutnya ada suasana sedih. Bukti yang pertama saat ayah Rara meninggal karena kecelakaan. Bukti yang kedua saat Dika harus bekerja lebih giat lagi karena harus melunasi hutang untuk pengobatan ayahnya dulu. Suasana yang ketiga, kecewa. Bukti pertama terdapat pada adegan saat Rara tidak bisa naik jabatan karena penampilan Rara yang tidak memenuhi kriteria. Bukti yang kedua terdapat pada adegan Rara tidak datang di acara ulang tahunnya yang telah disiapkan oleh Dika dan anak-anak sekolah Lentera. Selanjutnya latar waktu. Latar waktu yang digunakan pada film ini latar waktu pagi, siang, dan malam. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Menurut saya, gaya bahasa yang ada di film Imperfect ini sangat mudah dipahami oleh para penonton karena sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Indonesia kekinian seperti kata sapaan lo gue dan juga bahasa slang seperti gabut dan semacamnya. Dan di film ini juga menggunakan kata sindiran halus banyak sekali seperti ih kok kamu gak pakai bel aja sih, kan ada bel yang murah tapi pakai kawat bekas. Nah, di situ menunjukkan bahwa kata-kata tersebut dirujuk kepada orang di luar sana yang ingin cantik tapi dengan cara yang memaksa. Lalu di sini juga ada beberapa sarkasme seperti ih kamu gendut banget kayak orang hamil. Dan juga banyak sekali sarkasme-sarkasme yang lain. Lalu ada juga sepatah atau dua patah kata yang menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan juga bahasa daerah seperti good morning, ataupun bahasa daerahnya seperti sa punya rambut begini atau kamu kurang keramas meren. Walaupun hanya sepatah dua patah kata, tapi itu juga sangat menunjukkan adanya eksistensi budaya di Indonesia. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang dalam film Imperfect ini ada 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama dalam film Imperfect ini ada 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama, yaitu aku dan saya, yang dibuktikan melalui percakapan antara Lulu dengan Dika. Oh, Kak Dika, aku kira ojek. Sorry Kak, kata aku di sini merujuk pada tokoh si Lulu. Selanjutnya, percakapan antara Dika dengan Bu Siska. Kok saya? Ini Rara Bu, kalau saya cuma ikut aja. Kata saya di sini merujuk pada tokoh si Dika. Yang terakhir, percakapan antara Rara dengan Dika. Kenapa nggak bagus ya? Aku tadi udah feeling sih,
Kata aku di sini merujuk pada tokoh si Rara. Yang kedua, sudut pandang orang pertama jamak, yaitu kami dan kita, yang dibuktikan melalui percakapan antara Dika dengan Rara. Kita mau ke sekolah ya. Kata kita di sini merujuk pada tokoh Rara dan Dika. Selanjutnya ada percakapan antara Dika dengan Bu Siska. Kira-kira ada yang bisa kami bantu? Kata kami di sini merujuk pada tokoh si Rara dan Dika. Yang terakhir, percakapan antara Sila dengan Rara. Oke, fix, kita harus rayain bareng dulu. Kata kita di sini merujuk pada tokoh si Sila dan Rara. Yang kedua, sudut pandang orang kedua, yaitu kamu dan kalian, yang dibuktikan melalui percakapan antara Mama Rara dengan Lulu. Dek, kamu makan coklat. Kata kamu di sini merujuk pada tokoh si Lulu. Selanjutnya ada percakapan antara ayah Rara dengan Rara. Kak, ngapain kamu? Kata kamu di sini merujuk pada tokoh si Rara. Selanjutnya ada percakapan antara Rara dengan Dika. Kok kamu nggak malu sih bawa-bawa aku? Kata kamu di sini merujuk pada tokoh si Dika. Selanjutnya ada percakapan antara Mama Rara dengan Rara dan Lulu. Mama sayang sama kalian berdua. Kata kalian di sini merujuk pada tokoh si Rara dan Lulu. Yang terakhir dibuktikan dengan percakapan antara Rara dengan Maryam serta teman-temannya. Lucu banget sih kalian. Kata kalian di sini merujuk pada tokoh Maryam dan teman-temannya. Yang terakhir, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga dalam film Imperfect ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga tunggal, yaitu dia dan nama tokoh itu sendiri, yang dibuktikan melalui percakapan antara Mama Rara dengan Ayah Rara. Ya kan, untuk kebaikan dia juga, Mas. Kata dia di sini merujuk pada tokoh si Rara. Selanjutnya, percakapan antara Dika dengan Ibu Dika. Iya, Rara tuh sekarang udah berubah. Dia lebih cantik, lebih kurus. Sudut pandang orang ketiga tunggal ini dibuktikan dalam kalimat Rara dan dia. Dia di sini merujuk pada tokoh si Rara. Yang terakhir, percakapan antara Lulu dengan Rara. Yang jelas tuh Kak Dika terlalu baik buat kakak. Kata Kak Dika di sini merupakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga jamak, yakni mereka, yang dibuktikan melalui percakapan antara Rara dengan Dika. Cantik-cantik ya mereka. Kata mereka di sini merujuk pada tokoh model, beberapa model yang difoto oleh Dika. Selanjutnya ada amanat. Amanat yang terdapat pada film Imperfect yang pertama, di saat kita sedang berada di jalan yang salah, teman baik tidak menghakimi kita, tetapi mereka akan membantu kita untuk mengenali diri kita sendiri. Yang kedua, boleh saja berubah menjadi versi lebih baik dari diri kita, tetapi jangan sampai kita kehilangan jati diri kita sendiri. Yang ketiga, ketika kita mengejar apa yang belum kita punya, maka kita akan kehilangan apa yang sudah kita punya. Yang keempat, film Imperfect mengajarkan kita untuk melihat sesuatu dengan cara lain, bahwa sempurna itu bukan soal fisik yang ideal, bukan tentang cantik dan ganteng, bukan kurus dan gendut, hitam atau putih, tapi lebih jauh dari itu. Yang kelima, sayangi dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum menyayangi orang lain. Yang keenam, jangan melihat kesempurnaan hanya dari fisik. Semua orang menjadi sempurna dengan cara masing-masing, dan jangan menganggap rendah hanya karena fisik seseorang. Yang ketujuh, kamu akan kehilangan orang berharga untukmu jika hanya menuruti egomu sendiri. Dan yang kedelapan, film Imperfect mengajarkan untuk menerima diri apa adanya, bersyukur terhadap apapun yang diciptakan Tuhan, karena cantik tidak pakai standar. Film Imperfect ini memiliki kisah di balik layar, mengangkat tema sosial yang dialami banyak orang, yaitu body shaming atau insecurity. Film ini bisa menyentuh banyak orang dan menjadi inspirasi. Cerita di balik layarnya adalah yang pertama, tantangan besar untuk Ernest Prakasa, karena film Imperfect ini harus membutuhkan waktu 3 bulan untuk persiapan. Persiapannya tidak hanya untuk eksekusi produksi, tapi juga menampilkan transformasi fisik yang tepat untuk karakter Rara yang diperankan oleh Jessica Milla.
Yang kedua yaitu selama waktu 3 bulan itu Ernest dan Mila berkomitmen untuk menaikkan berat badan Mila sebanyak 10 kg. Semua itu dilakukan karena Ernest tidak mau memakai make up buatan. Kemudian cerita di balik layar yang ketiga yaitu Imperfect adalah cara Ernest dan Meira untuk menyampaikan pesan agar kita lebih fokus mencari kebahagiaan dari dalam, bukan dari luar. Kamu boleh jadi cantik dan keren, tapi jangan lupa untuk bahagia. Yang keempat yaitu Ernest dan Meira yang tak lain istrinya sendiri setiap hari harus beradu argumen demi mendapatkan hasil yang memuaskan dari film ini. Kalau ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, maka harus ada yang dikorbankan. Kisah di balik layar yang terakhir yaitu pesan yang ingin disampaikan dalam film ini sangat kuat. Itu yang menjadi nilai marketing utama dari film Imperfect ini. Melakukan cara dengan menggandeng ilustrator untuk membuat komik bertema insecurity. Biografi penulis. Film Imperfect diangkat dari sebuah novel karya Meira Anastasia yang lahir di kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara pada 29 April 1983 dan berumur 38 tahun. Ia adalah seorang penulis skenario, penulis buku, ko-sutradara, dan aktris berkebangsaan Indonesia yang merupakan istri dari Ernest Prakarsa dan dikaruniai 2 orang anak. Buku berjudul Imperfect: A Journey to Self-Acceptance adalah salah satu karyanya yang terkenal, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018, merupakan buku pertama yang ditulis olehnya, yang berisikan pengalaman hidup sebagai istri dari seorang komedian sekaligus sutradara. Ia juga menceritakan pengalamannya bisa bangkit dari keterpurukan dan damai dengan dirinya sendiri. Ia juga menjadi pengembang cerita dalam film kedua yang disutradarai oleh suaminya, yakni Cek Toko Sebelah pada tahun 2016, dan bertugas menjadi co-penulis dalam film ketiga yang disutradarai oleh suaminya, yakni Susah Sinyal pada tahun 2017. Hingga berlanjut sebagai penulis dan juga ko-sutradara dalam film keempat dan kelima yang disutradarai oleh suaminya juga, dalam judul Mili dan Mamet, Ini Bukan Cinta dan Rangga di tahun 2018, serta Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan pada tahun 2019. Meira Anastasia meraih penghargaan Indonesia Box Office Movie Award 2018 dalam kategori skenario terbaik untuk naskah Susah Sinyal dan Piala Maya 2019 dalam kategori skenario adaptasi terpilih untuk naskah Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan. Film Imperfect ini memiliki nilai-nilai sosial. Nilai sosial yang pertama yaitu ubahlah insecure menjadi rasa syukur. Menjadi diri kita sendiri itu keren kok. Kemudian yang kedua, kita harus mensyukuri apa yang sudah ada. Yang ketiga, semua orang punya pemikirannya sendiri, jadi jangan menghakimi dan tetaplah berbuat baik. Nilai sosial yang keempat, sebelum kamu menyayangi orang lain, cobalah menyayangi diri kamu sendiri. Yang kelima, berpikir sebelum bertindak dan berucap agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang keenam, segala sesuatu yang pelik dapat diringankan dengan peluk. Yang ketujuh, teman yang baik tidak menghakimi, tidak menyudutkan, namun menuntun kita ke arah yang lebih baik. Nilai sosial yang terakhir yaitu tidak ada standar untuk tampil mempesona. Semua orang punya keunikannya masing-masing, percaya diri aja. Film ini juga memperlihatkan beberapa nilai budaya, seperti nilai budaya yang berada di Indonesia dan juga di luar negeri. Budaya dari Indonesia sendiri terlihat adanya keberagaman bentuk fisik orang Indonesia. Namun di balik keragaman itu terdapat keunikan yang membuat cantik. Dan juga di beberapa adegan terlihat adanya makanan khas Indonesia seperti rendang dan juga nasi padang. Di beberapa video juga ditampilkan beberapa patah kata yang menggunakan bahasa daerah, dan hal ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia masih ada di film ini.
Dan untuk budaya luar, mereka menganut feminisme bahwa perempuan cantik itu harus putih, mulus, tinggi, dan juga langsing. Dan mereka juga di beberapa adegan memperlihatkan bahwa mereka memakan makanan cepat saji atau fast food seperti pizza dan minuman bersoda, dan juga mereka mengikuti tren fashion orang luar negeri. Mereka juga menganut bahwa perempuan itu harus kurus, langsing, tinggi, berkulit putih untuk mendapatkan predikat cantik. Jadi mereka selalu berorientasi ke dunia bagian barat untuk memperlihatkan kecantikan dan untuk mendapatkan predikat cantik. Padahal seperti orang Indonesia, bahwa cantik itu adalah keberagaman diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kalian berbeda, kalian jangan malu, karena itulah cantikmu yang sesungguhnya. Nilai ekonomi dari film Imperfect. Yang pertama dilihat ketika Rara sedang mengajar di sekolah Lentera. Terlihat keadaan di sana sangat mencerminkan bagaimana keadaan perekonomian mereka. Yang kedua, mencerminkan bagaimana keadaan hidup di dunia metropolitan, bagaimana pekerjaannya, dan bagaimana persaingan hidupnya di adegan film Rara sama Faye makan di kantin kantor. Yang ketiga, lebih baik hindari melakukan hutang karena akan memperburuk keadaan. Nilai pendidikannya terkandung dalam film Imperfect. Yang pertama, jangan takut akan kegagalan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, selalu memiliki rasa optimis dalam diri sendiri. Yang ketiga, jika menginginkan sesuatu, harus memiliki effort dan semangat yang tinggi untuk mendapatkan hal tersebut. Yang keempat, mencerminkan untuk bergaya hidup sehat, seperti olahraga, makan makanan sehat, seperti sayur dan buah-buahan. Yang kelima, harus memiliki sikap siap berkompetisi dan memiliki daya saing yang tinggi di dunia kerja. Yang keenam, menyukuri apa yang kita punya. Kelebihan dari film Imperfect. Sebenarnya saya belum membaca novel karya Meira Anastasia yang menjadi dasar pembuatan film ini. Akan tetapi saya merasa tersentuh dengan beberapa bagian yang ditampilkan di dalam film. Pernyataan dari Kelvin yang dalam film ini semakin menegaskan bahwa di dunia yang patriarkis ini, standar kecantikan seorang perempuan masih menjadi sanjungan. Padahal rasa kurang tersebut tidak akan ada apabila mereka melihat kekurangan yang mereka miliki menjadi suatu kelebihan. Kira-kira menurut saya, hal inilah yang dicoba untuk digambarkan dalam film Imperfect. Mulai dari Rara yang tidak pede pada penampilannya, Lulu yang selalu memperhatikan komentar para netizen geng anak kos dengan masalah mereka masing-masing, atau bahkan insecurity dari Mama Rara. Sosok Faye, sahabat Rara yang diperankan oleh Sarefa Danish juga cukup mencuri perhatian. Saya suka dengan sikap bodo amat yang diperankan oleh Faye. Tak lupa geng anak kosan yang menambah nilai komedi dalam film ini. Tidak hanya mengangkat tema yang serius, penonton tidak hanya disuguhi suasana baru dalam kesedihan Rara menghadapi bully, akan tetapi juga menghadirkan cerita jenaka mengenai perbedaan nasib 4 orang anak kos. Film Imperfect ini memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu adanya adegan yang tidak relate. Tentang bagaimana Queen Beast di kantor yang ditampilkan seperti Queen Beast pembuli di film-film remaja. Sepertinya belum ada pembuli seperti itu di kawasan kantor. Bully model lain mungkin ada, tetapi merasa cantik lalu membuli orang lain yang kurang cantik mungkin sudah tidak ada lagi jika di kawasan kantor. Mungkin lebih terkesan seperti kekanak-kanakan. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu saat tokoh Rara menjalani diet, tidak ditampilkan proses diet sehingga terkesan tiba-tiba. Jadi penonton merasa ada salah satu bagian yang hilang pada film ini. Padahal bagian tersebut cukup menarik dan penting karena menceritakan tentang perubahan Rara yang tak lain adalah tokoh utama tetapi ternyata tidak ditampilkan. Nah, jadi itu ya teman-teman, beberapa unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari film Imperfect versi kita. Apabila video ini ada kekurangan, kita mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Hope you like this video, dan karena keadaan masih pandemi, tetap patuhi protokol kesehatan dan keep healthy ya. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat. Oke, terima kasih.
Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang perih bisa diringankan dengan